Saudari yang terkasih, setiap orang, kita semua pernah meminta sesuatu dan akan terus meminta, entah kepada sesama atau meminta sesuatu dari Tuhan. Ada orang yang berkata, karena emosi saya tidak akan minta bantuan lagi. Benarkah? Karena kita hidup dengan saling membantu. Sekaya-kayanya orang masih meminta umur panjang. Sepintar-pintarnya orang masih meminta kebijaksanaan. Sehebat-hebatnya orang masih meminta perlindungan. Sesuci-sucinya orang masih juga minta didoakan. Kita saling meminta bantuan kepada sahabat, kerabat, atau rekan sejawat, dan bahkan kepada karyawan kita. Yesus bersabda, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian. Dalam Matius 7:12. Maka kalau kita minta dihormati, hormatilah orang lain. Kalau kita minta dimengerti oleh orang lain, mengertilah dahulu orang lain. Kalau kita meminta sesuatu kepada Tuhan, berilah apa yang Tuhan minta dari kita terlebih dahulu. Yesus telah menunjukkan bagaimana Dia memberikan dirinya, hidupnya, apa yang paling berharga untuk menebus dosa manusia. Apakah yang paling berharga dalam diri kita yang pantas kita berikan kepada Allah? Bukankah Yesus pernah bersabda juga, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Apa yang wajib kita berikan kepada Allah? Saudara-saudari yang terkasih, pernah ada seorang aktivis gereja yang mengalami bahwa hidupnya makin terberkati setelah aktif melayani dalam gereja. Lalu ia mengajak seorang temannya, usahawan muda, untuk menyumbang. Jawabnya, wah Pak, untuk keluarga saya masih butuh menabung untuk masa depan. Lalu Bapak itu menjawab, kalau begitu sumbangkanlah tenaga dan waktumu untuk gereja. Waduh Pak, untuk mengembangkan usaha saja saya masih merasa kekurangan waktu. Setelah beberapa waktu, karena terus diajak, merasa tidak enak, usaha muda itu akhirnya terlibat dalam pelayanan gereja. Sekarang malah ia itu bukan hanya aktif memberikan waktu dan tenaganya untuk pelayanan, tetapi juga rajin memberi bantuan, donasi untuk pelayanan dan mereka yang sungguh membutuhkan bantuan. Katanya, ternyata setelah saya aktif dan mau berbagi, waktu tak habis dan harta tak berkurang. Malah saya makin rajin berdoa, hidup makin diberkati, usaha makin maju, harta makin bertambah, karena ternyata Tuhan memberi apa yang saya butuhkan kalau saya mau berbagi terlebih dahulu. Saudara-saudari yang terkasih, kisah janda dari Sarfat yang memberikan rotinya untuk Elia dan janda miskin dalam Injil yang mempersembahkan 2 keping uang, yang artinya kalau dikumpulkan 96 keping baru menjadi 1 dinar, 96 keping baru menjadi gaji 1 hari, kurang lebih pada zaman itu. Nah, 2 kisah ini menunjukkan bahwa perbuatan amal dan persembahan adalah tindakan iman. Janda Sarfat percaya bahwa kalau memberikan apa yang dimilikinya pada Elia, karena Elia bukanlah manusia sesama biasa yang membutuhkan bantuan, tetapi nabi yang berkarya untuk Tuhan. Maka yakin juga bahwa Allah akan memberikan apa yang dibutuhkan. Pemberian pada Elia juga merupakan ungkapan persembahan kepada Allah. Maka setelah memberikan rotinya, pada roti itu adalah roti-roti satu-satunya, janda itu berkata, kalau sudah memberi ini, kami mati.
saya dan anak saya mati. Dan ternyata setelah memberikan kepada Elia apa yang ia butuhkan, justru Allah memenuhinya, dan tepung serta minyak untuk membuat roti tak pernah habis sampai hujan turun. Saudara-saudari yang terkasih, kisah Injil hari ini juga mencermati kelakuan orang kaya ini yang tega mengambil apa yang dimiliki oleh orang yang tak berdaya, yaitu janda. Yesus mengkritik orang ahli-ahli Taurat yang suka mengambil dengan paksa bagaikan debt collector apa yang dimilikinya, karena statusnya status janda itu kehilangan hak sosial. Jadi bukan memberikan bantuan sosial, tetapi malah mengambilnya. Sebagai kontras, Yesus memuji seorang janda pemberi yang hati dan budinya terarah kepada Allah, hingga tidak ragu mempersembahkan apa yang dimilikinya untuk rumah ibadat, yaitu untuk kepentingan Allah yang membela dan menjaga manusia, terutama mereka yang membutuhkan belas kasihan. Maka orang yang hatinya, budinya tertuju kepada Allah akan menggunakan energinya dan memanfaatkan materinya pun untuk kepentingan Allah. Ia yakin bahwa Allah yang diabdinya itu akan memberi berkat yang cukup pada saat yang tepat. Baginya, persembahan, pemberian bukanlah kegiatan amal dan sosial semata, melainkan tindakan spiritual, perwujudan imannya kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih, kelekatan pada apa yang dimiliki, pada harta, pada uang, membuat kita buta, tak mampu melihat orang miskin di sekitar kita, dan membuat kita egois, tak mau berbagi rezeki selagi kita punya. Kita bersyukur bahwa kini banyak orang yang murah hati dan suka berbagi. Entah berbagi materi, uang, barang, ataupun berbagi hati dan budi, waktu, tenaga, bagi berbagai pelayanan sosial dan spiritual. Sebagai orang beriman, kemurahan hati kita akan lebih bermakna kalau ditempatkan dalam konteks iman yang mendorong kita berbakti kepada Allah lewat sesama. Donasi dan kontribusi yang tidak dibatasi oleh materi, tetapi bisa juga sumbangsih ilmu, pengetahuan kita, waktu kita, tenaga kita, sepantasnya merupakan ungkapan syukur kepada Allah yang telah memberikan rahmat yang berlimpah kepada kita, hingga kita juga terpanggil untuk selalu menjadi saluran rahmat dan berkat bagi sesama. Maka yang dilihat oleh Tuhan bukan terutama kuantitas pemberian, jumlah besarnya pemberian, tetapi kualitas hati yang mempersembahkan apa yang berharga untuk Tuhan lewat sesama. Maka persembahan, pemberian apapun merupakan ora et labora, merupakan sebuah doa dan karya yang tulus. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita